Fitri. I'm from management class 23C NPM 2341120 Indonesian Technocrat University. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup ilmu ekonomi, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu apa aja sih isi dari materi ruang lingkup ilmu ekonomi yang akan kita bahas hari ini? Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli yang pertama dari Adam Smith yaitu ilmu ekonomi adalah menyelidiki tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Lalu yang kedua dari N. Gregory Mankiw yaitu ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Lalu yang ketiga dari Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu yang keempat, Robert B. Echelon Jr. dan Robert D. Tolleson. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, memiliki untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Kemudian dari Alfred Marshall, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Kemudian menurut Robert B. Echelon Jr. dan Robert D. Tolleson, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi. Menurut Alfred Westonyer dan Douglas C. Hague, ilmu ekonomi terdiri atas ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Contohnya penerapan ekonomi deskriptif bisa kita lihat pada gambaran krisis moneter tahun 1998. Saat itu, ekonomi Indonesia memburuk akibat tingkat inflasi dan hutang negara yang tinggi. Lalu yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan, sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Di dalamnya terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa sih bedanya ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro? Ekonomi makro yaitu mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi seperti perusahaan, pasar, perkembangan harga produk, dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam mikroekonomi terdapat pembahasan bagaimana konsumen menggunakan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa serta bagaimana produsen menentukan tingkat produktivitas. Lalu ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari perekonomian dalam ruang lingkup secara menyeluruh dan lebih besar. Dalam makroekonomi terdapat pembahasan mengenai inflasi dan deflasi, ekspor dan impor, pengangguran dan perdagangan internasional. Lalu yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah teori yang menemukan sebab akibat terjadinya krisis dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya ekonomi pembangunan, ekonomi politik, ekonomi industri, ekonomi syariah, ekonomi internasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masalah ekonomi klasik. A. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa
Masalah yang terjadi pada produksi bisa bermacam-macam, seperti menentukan barang apa yang akan dibuat, modal yang tersedia, bahan baku, sumber daya manusia, dan kelangkaan. Jika jumlah barang atau jasa lebih sedikit dari permintaan, maka timbul kelangkaan di pasaran. Akibatnya, harga barang atau jasa tersebut menjadi naik. Contohnya, kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu membuat harga melonjak 2 kali lipat. B. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Masalah distribusi meliputi pemilihan sarana distribusi dan teknik distribusi. Pemilihan sarana atau angkutan barang berpengaruh pada waktu tiba. Sedangkan teknik distribusi adalah upaya untuk menyalurkan barang ke konsumen dengan pengemasan yang baik. Lalu yang C, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengonsumsi barang atau jasa. Biasanya masalah yang timbul di dalamnya meliputi apakah produk tersebut dapat digunakan dengan baik atau justru terbuang karena harganya yang terlampau mahal. Selanjutnya masalah ekonomi modern. A. Produk apa yang akan diproduksi? Produsen harus menentukan barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Apakah barang atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta jumlah produk yang akan dijual ke pasaran. Lalu B. Bagaimana cara memproduksi produk? Masalah ekonomi modern yang kedua yaitu teknik untuk menghasilkan barang atau jasa, memilih bahan baku, memperkerjakan pegawai, menentukan metode yang cocok untuk mengolah bahan baku, proses pengemasan, hingga pengiriman. Lalu yang C, to whom, untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi. Terakhir, menentukan siapa yang akan mengonsumsi produk. Hal ini bisa dilihat dari karakter, usia, domisili, pekerjaan, status sosial, dan pendapatan masyarakat. Okay, my friend, I hope what I have said is useful for all my friend. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.